Sarjana S1 Teknik Kimia dan S2 Magister Manajemen adalah latar belakang pendidikan pembicara Netpi kita kali ini. Beliau lahir dan besar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Namun mengenyam pendidikan S1 dan S2-nya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Ketika kuliah S2 sekaligus bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan mebel di Yogyakarta lah, beliau berkenalan dengan bisnis Tiens melalui seorang teman kuliah yang mengenalkan beliau untuk pertama kalinya. Waktu itu beliau sangat negatif terhadap Tiens karena informasi-informasi yang salah tentang bisnis multi-level marketing. Beliau saat itu menganggap bahwa MLM adalah bisnis penipuan, tidak real dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan dan berpendidikan rendah saja. Namun berkat kegigihan teman beliau mengenalkan bisnis ini yang seringkali melakukan follow up dengan terus-menerus memberikan informasi-informasi tentang Tiens dan perkembangannya, akhirnya beliau terbuka dan memutuskan untuk bergabung. Bahkan setelah mendalaminya secara serius, beliau menjadi sangat mencintai bisnis ini. Melewati proses jatuh bangun dengan kerja keras dan cerdas, dengan memegang prinsip komitmen, konsisten dan persisten, sekarang beliau sudah berperingkat Diamond dan juga sudah berhasil membantu beberapa rekannya menjadi Diamond juga. Di grup beliau sudah banyak yang berperingkat Lion Above. Reward yang sudah beliau terima berupa luxury car dan jalan-jalan ke puluhan negara di benua Asia, Eropa, Australia, dan Afrika. Grup beliau juga sudah banyak menerima reward jalan-jalan ke luar negeri, reward sepeda motor, reward mobil niaga, bahkan reward mobil mewah. Leader yang murah senyum, suami dari Ibu Listian dan ayah dari Aura Nabila Syafa ini terkenal dengan komitmen dan loyalitasnya di Tiens. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis Tiens? Mari kita belajar dari Bapak Anwar. Baik, teman-teman semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu di Indonesia maupun di Malaysia. Perkenalkan kembali lagi, nama saya Anwar. Saya berasal dari kota Banjarmasin, peringkat saya sekarang One Diamond Gold Lion. Latar belakang saya adalah dulu saya pernah menjadi seorang karyawan di perusahaan swasta. Saya tadi S1 Teknik Kimia, S2-nya Magister Manajemen di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Reward yang saya sudah dapatkan tadi sudah disebutkan juga oleh MC kita yang luar biasa, Pak Andri Valeri, Luxury Car, jalan-jalan ke lebih dari 30 negara, dan alhamdulillah sudah dipercaya One Vision untuk berbicara di 6 judul Netpi. Jadi 6 bukan cuma 4 ya. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, saat ini di kala pandemi Corona sedang mewabah di mana-mana, banyak orang mungkin harus work from home, harus bekerja di rumah, kemudian sebagian besar malah harus dirumahkan atau di PHK. Saya merasa kita terutama yang berada di Sekolah Bis One Vision bekerja sama dengan perusahaan besar Tiens Syariah merasa beruntung dan bersyukur karena kita walaupun di rumah kita masih bekerja membangun aset kita, ya. Dan hari ini saya dipercaya One Vision untuk men-sharingkan kepada Anda, terutama buat Anda yang sudah berperingkat CP above atau core producer above. Saya coba buka slide-nya ya, biar nanti kita sharingnya lebih terarah lagi. Oke, seperti yang teman-teman lihat, saya ucapkan congratulations dan selamat buat Anda yang sudah mencapai peringkat CP, terutama Anda yang baru nih ya. Anda yang baru mencapai peringkat CP, saya yakin Anda bekerja keras untuk itu, ya. Walaupun sebagian ada yang CP-nya di akhir-akhir waktu, tanggal 25 mungkin. Oh iya, kemarin kan tanggal 25 tutup buku dan ini adalah awal mulainya lagi, ya. Oke, hari ini adalah awal bulan. Yang paling penting adalah begini teman-teman semua Bapak Ibu. Ketika kita sudah mencapai peringkat CP, Anda yang bulan lalu sudah mencapai peringkat CP, pertanyaan pentingnya adalah, terus ngapain? Now what? Sekarang apa? Ya, bukan cuma sekedar CP. Teman-teman, Bapak Ibu bisa lihat, itu ada gambar, ada seseorang memegang tulisan what now di tengah labirin. Jadi seakan-akan begini, kita berada di sebuah labirin, dan kita berada tepat di titik startnya. Kita tepat sudah berada di titik startnya. Anggaplah CP sekarang. Tapi yang lebih penting, terus mau ngapain? Mau kemana? Tujuan kita apa? Nah, itu yang mau saya sharingkan kepada teman-teman. Sebenarnya jawaban dari kita mau ngapain, mau kemana, itu sudah dijawab jelas oleh One Vision di parameter bisnisnya. Di mana kita sudah melihat step by stepnya dari CP menjadi Royal, kemudian menjadi Crown, Ambassador, kemudian Majesty. Kita sudah bisa lihat itu semua. Nah, Bapak Ibu semua, sebenarnya yang paling penting bukan cuma bagannya.
kita bisa lihat di bawah, itu ada kalimat, ada satu paragraf. Yang di dalam paragraf itu ada dua bagian yang di bold, di huruf tebal, yaitu duplikasi dan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman sekarang sudah menjadi CP above. Katakanlah Anda yang baru, Anda baru menjadi CP. Nah, artinya Anda secara pribadi, secara diri sendiri, Anda sudah bisa menjadi seorang CP. Nah, tapi Anda lanjutkan kalimatnya di tulisan itu adalah kita harus menjadi CP setiap bulan. Setiap bulan. Ya, dari kita setiap bulan dan berikutnya kita duplikasi. Nah, itu yang penting sebenarnya Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi bukan cuma kita sendiri CP, tapi kita harus bisa menduplikasikannya. Itu kuncinya. Ya, makanya saya bilang bahwa kalau kita bisa sudah menjadi CP, itu kuncinya. CP is the key. Jadi ibarat kita mau menyusun sebuah puzzle, puzzle itu kan terdiri dari banyak kepingan. Dimana kalau puzzle itu disusun, itu akan membentuk sebuah gambar yang sempurna. Nah, sama seperti kita membangun organisasi bisnis kita, terutama dengan sekolah bisnis One Vision, itu kita lagi nyusun puzzle CP kita. Nah, yang paling penting adalah kitanya dulu harus menjadi CP, baru puzzle itu akan menduplikasi, membentuk sebuah organisasi bisnis yang on system. Makanya malam hari ini, karena acaranya CPM, Core Producer Meeting, saya mau sharing seputar tentang CP, ya, bahwa CP itu penting. Tadi saya sudah bilang, bahwa kemarin itu buku, hari ini hari pertama, berarti kita punya 1 month to go. Kita punya waktu 1 bulan full untuk kita bisa mengejar. Mengejar apa? Mengejar goals kita bulan ini. Jadi yang tadinya Anda sudah CP, Anda bisa mengejar goals bulan ini. Apa goals Anda bulan ini? Terserah Anda. Mungkin yang Anda baru CP, Anda mau tetap CP atau mau royal dan seterusnya. Tapi biasanya normalnya kita akan menaikkan kita. Jadi kalau yang tadinya kita CP, kita akan step up. Kita akan melangkah lebih lagi dan menaikkan tantangannya. Challenge-nya kita naikkan. Kita mau meningkatkan katup kita karena kita punya kemampuan yang bisa dioptimalkan lagi, ya. Jadi kalau tadi kita CP, kita bisa naik lagi. Terus terang saya dengan grup saya biasanya kalau ada orang yang baru CP di bulan sebelumnya, bulan ini saya coba sharingkan, Anda nanti konsultasi dengan upline mentor saya Anda masing-masing, upline leader Anda masing-masing. Kalau saya biasanya di grup, kalau ada yang sudah CP, bulan ini saya akan challenge dia kembali jadi CP. Tetapi challenge-nya bukan sekitar itu. Dia menjadi CP bukan dalam waktu 1 bulan, tapi harus dalam waktu 1 minggu. Terutama di minggu pertama. Nah, ini sekedar sharing. Teman-teman bisa ikutin, bisa enggak, terserah ya. Yang pasti begini maksudnya. Seseorang yang sudah pernah menjadi CP, untuk dia bisa menjadi CP lagi, itu mudah. Saya ingin tanamkan kepada teman-teman pengertian dan pemahaman bahwa CP itu mudah. Sehingga kalau kita sudah menjadi CP, mau menjadi CP lagi dalam waktu 1 minggu pun gampang banget. Jadi ini challenge yang sebenarnya gampang, ya. Bapak Ibu teman-teman semua, saya coba review lagi. Saya yakin semua dari Anda sudah CP above dan Anda sudah mengerti apa yang menjadi syarat seorang menjadi CP. Ada 6 syarat menjadi CP. Ini kita ulas lagi ya. Saya yakin Anda mungkin udah bosan dengar ini, tapi nggak apa-apa. Ini penting banget karena nanti kalau seperti kita lihat di YouTube yang video itu biasanya Anda akan tercengang di menit ke-10. Anda ikuti saja, nanti mungkin menit ke-10 Anda akan tercengang ya. Ada 6 syarat untuk menjadi CP. Yang pertama adalah minimal Anda membership-nya silver. Membership silver itu adalah distributor yang dia melakukan pembelanjaan pribadi, paket membership minimal 2.600. Terserah produknya apa, yang penting omset membership atau paket membershipnya adalah minimal 2.600, Anda sudah menjadi silver. Anda sudah seperti itu. Yang berikutnya harus punya omset pribadi atau belanja pribadi. Jadi Anda belanja dengan kartu member Anda, kemudian bisa Anda pakai sendiri produknya atau Anda jual lagi, terserah Anda. Yang penting nominalnya minimal 650 PV, produk yang Anda pilih sendiri. Tiap bulan Anda tutup poin seperti itu syarat kedua. Syarat ketiga adalah Anda memiliki total omset 3.000. Jadi Anda pribadi digabung dengan omset grup Anda, itu totalnya 3.000. Jadi kalau misalkan nih, Anda sudah 650, sisa kekurangannya dari grup Anda itu cukup sekitar 2.350, itu cukup untuk menjadi seorang CP. Apalagi kalau misalkan nih ya, Anda jago jualan, baik online maupun offline, setiap bulannya Anda bisa jualan sampai 3.000 lebih PV-nya, Anda sendirian saja omsetnya sudah cukup menjadi CP. Begitu. Nah, kemudian syarat berikutnya adalah starter pack. Starter pack kita paham bahwa ini adalah panduan dasar yang perlu kita miliki, wajib buat distributor yang serius.
Anda bisa membeli starter pack di Stokis atau di One Vision untuk kemudian minta inputkan kodenya supaya nanti terinput dan real time di TMAS. Jadi Anda kelihatan di TMAS bahwa Anda sudah membeli starter pack. Yang berikutnya adalah syarat net fee. Kita berlangganan net fee-nya harus aktif. Dan teman-teman pasti tahu, Bapak Ibu semua sudah paham pasti bahwa berlangganan net fee itu ada 3 pilihan. Ada yang langganan 3 bulan, ada yang langganan 6 bulan, ada yang 12 bulan. Kalau saya pribadi, saya biasanya pilih yang 12 bulan atau setahun. Supaya saya nggak pusing. Jadi selama 12 bulan, saya nggak perlu lagi pikirkan tentang net fee. Saya biasanya, kebetulan saya langganan net fee itu per Januari. Jadi kalau sudah akhir tahun, Januari saya perpanjang 12 bulan. Andai kata One Vision ada mengeluarkan 2 tahunan, saya langsung update 2 tahunan. Ya gitu. Nah, Bapak Ibu, kemudian syarat berikutnya adalah presentasi minimal 8 kali per bulan. Ini syarat yang sangat dimudahkan oleh One Vision. Karena 8 kali per bulan itu cuma kurang lebih sekitar 3 hari sekali. Ya, itu niat nggak niat sih sebenarnya. Nah, berhubungan dengan presentasi, buat Anda yang benar-benar serius dan niat, Anda seharusnya presentasi 15 kali per bulan, dan itu dilakukan setiap bulan selama 3 bulan berturut-turut. Sehingga Anda mendapatkan penghargaan Pin Silver Planner dari upline leader Anda. Bahkan, kalau Anda double, Anda bisa presentasi 30 kali dalam sebulan, kemudian dilakukan 3 bulan berturut-turut, Anda akan mendapatkan penghargaan Pin yang namanya Gold Planner dari upline leader Anda gratis. Seperti itu. Ya, jadi keseriusan Anda akan mendapatkan reward. Gitu. Nah, Bapak Ibu, kita maju selangkah lagi. Sebenarnya ini cuma sekilas saja karena saya penekanannya nanti lebih banyak lagi ke CP-nya. Royal itu adalah duplikasi. Yang paling penting adalah di awal kita CP dulu, baru kita duplikasi. Tapi perlu teman-teman perhatikan, Bapak Ibu perhatikan, kalau tadi ketika di CP, syarat PPP atau tutup poin belanja pribadinya cuma 650, sekarang untuk menjadi Royal harus 1000 PV. Itu dulu, CP dengan 1000 PV. Nah, kemudian kita memiliki struktur 3 kaki CP, seperti gambarnya itu ya. Nah, dan selanjutnya, ini yang kadang-kadang bisa terlewat atau tidak menjadi fokus perhatian, sehingga orang bisa nggak jadi Royal. Yang menjadi syarat Royal adalah kita di dalam 2 minggu pertama harus punya bonus perkembangan, dan di 2 minggu kedua juga harus punya bonus perkembangan. Jadi bonus perkembangan itu harus ada entah di minggu pertama atau minggu kedua, dan minggu ketiga atau minggu keempat. Nah, bonus perkembangan ini bisa dicek di TMAS. Teman-teman kalau misalkan ada sebagian yang masih baru, masih bingung apa itu bonus perkembangan, nanti Anda bisa ikut NDT, Anda bisa tanyakan kepada mentor Anda, upline aktif Anda. Bonus perkembangan itu terdiri dari bonus sponsor, bonus pasangan, dan bonus bimbingan. Bisa salah satu atau kombinasi, terserah. Yang manapun Anda punya bonus itu sudah memenuhi syarat Anda menjadi seorang Royal. Ya, nah sampai di sini pasti paham. Ini udah menit ke-9. Saya tadi janjikan di menit ke-10 Anda tercengang. Kita lihat setelah ini. Jadi syarat berikutnya untuk menjadi Royal adalah TNPV-nya atau omset grupnya adalah 12.000 PV. Nah, dengan struktur yang seperti ini, kondisi jaringan sehat 12.000 pasti terpenuhi. Pasti terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini poinnya. Saya tadi katakan kepada Bapak Ibu semua bahwa CP itu mudah. Saya ingin tekankan sekali lagi bahwa memang CP itu mudah. Kenapa mudah? Terutama nih ya, terutama buat Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah pernah CP. Kan Anda semua nih ikut CPM, syaratnya kan CP. Berarti Anda semua sudah CP. Atau sebagian dari Anda sudah CP Bob. Anda sudah CP bukan bulan dari Mei, bahkan bulan dari Januari dan seterusnya. Sebelumnya Anda sudah CP. Saya kasih penegasan bahwa CP itu mudah. Kenapa mudah? Begini, kita lihat satu persatu lagi. Kita kupas satu persatu kenapa CP itu mudah. Pertama, Bapak Ibu bisa lihat bahwa salah satu syarat untuk menjadi CP minimal Anda membership-nya silver. Membership silver. Saya tanya, membership silver ini bisa turun nggak sih? Nggak bisa. Membership silver ini nggak bisa turun ke bronze atau nol. Membership silver ini bisa tetap atau upgrade menjadi membership gold bahkan platinum. Nah, dengan kata lain, kalau Anda sudah pernah CP, Anda minimal silver. Kalau Anda minimal silver, Anda nggak perlu pikirkan lagi syarat membership silver ini. Karena bisa dibilang bahwa membership silver ini sekali seumur hidup. Jadi, nih ya, saya ingin mempermudah, bukan dari One Vision, tapi saya ingin mempermudah, bahwa syarat untuk menjadi seorang CP itu ada 6, tapi kalau Anda sudah pernah CP, Anda sudah silver. Kalau Anda sudah silver, itu sekali seumur hidup, syarat ini seakan-akan bisa kita hapus. Coba kita hapus syarat minimal membership silver karena Anda sudah silver. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, hilang. Berarti syarat untuk menjadi CP cuma 5, bukan 6. Mudah kan? Jadi CP itu mudah. Kalau Anda masih kurang yakin, saya tambah lagi untuk permudah kepada Anda. Yang kedua, kita bisa lihat
yang dikasih kotak merah memiliki starter pack dan kodenya sudah dimasukkan di TMAS sehingga real time Anda bisa cek Anda sudah berlangganan, Anda sudah memiliki starter pack. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, sekali Anda membeli starter pack itu sekali seumur hidup. Jadi Anda nggak perlu beli setiap bulan starter pack. Artinya kalau bulan sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya Anda pernah CP, Anda sudah punya starter pack. Dan sampai kapanpun dicek di TMAS, Anda tetap dianggap sudah punya starter pack. Berarti sama sebagaimana membership silver, ini berlaku sekali seumur hidup. Artinya, ini kalau saya mau mempermudah, ini bisa dihapus. Kalau Anda sudah pernah CP, ini bisa dihapus. Jadi kalau misalkan ini kita hapus pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, syarat CP bukan 6, bukan 5, tapi 4. Kalau Anda sudah pernah CP, sekali lagi konsultasikan kepada mentor Anda, plan leader Anda, syarat CP bukan 6, tapi 4. Sudah mudah kan? Kita permudah lagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Kita bisa lihat yang berikutnya, yang kita kasih kotak merah, yaitu terdaftar NetFee. NetFee tadi ada pilihannya 3 bulan, 6 bulan, kemudian 12 bulan. Saya pribadi langganannya 12 bulan. Andaikan saya bilang tadi One Piece bikin ada yang 2 tahunan, saya langganan 2 tahun. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, kalau misalkan nih ya, kita langganan seperti saya langganan 12 bulan. Otomatis selama 12 bulan aktif, itu saya nggak perlu pikirin NetFee saya aktif atau enggak. Saya terima aja NetFee-nya dikirim via email, ya seperti itu. Nah, artinya secara nggak langsung, kalau kita memastikan NetFee kita selalu aktif dalam jangka waktu yang panjang, belum sempat habis atau pas waktunya habis kita juga perpanjang, artinya NetFee kita selalu aktif, bahkan bisa jadi nanti ada program dari One Vision, auto activation, wah jadi auto aktivasi, NetFee ini otomatis diaktifasi, kalau habis langsung diaktifasi, bisa pakai credit card, bisa pakai saldo atau apalah terserah teknisnya, yang penting NetFee kita nggak bisa hangus karena terus-menerus diaktifkan secara otomatis, seakan-akan NetFee ini bisa kita hapus dari syarat core producer. Coba kita hapus pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berarti syarat menjadi CP bukan 6, bukan 5, bukan 4, tapi cuma 3. Cuma 3 loh. Itu mudah banget. Menjadi CP itu mudah banget. Terutama buat Anda yang sudah pernah CP. Ya, sekarang Anda percaya kan bahwa CP itu mudah? Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini sudah mudah. Tapi saya akan lebih memudahkan lagi untuk Anda. Kenapa? Karena begini, logikanya, syaratnya cuma 3 di sisanya. PPV atau tutup poin belanja pribadi 650, kemudian total omset grup kita 3.000 ya bersama omset kita pribadi, dan presentasi minimal 8 kali. Dan kita sudah sepakat bahwa Anda semua sudah CP, Anda serius, Anda benar-benar fokus menjalankan bisnis ini. Saya yakin Anda nggak mungkin presentasi cuma minimal 8 kali. Anda pasti mengejar yang silver planner bahkan gold planner. Karena apa? Karena kalau kita gold planner, kita orang yang serius. Dan secara statistik, kalau kita melakukan presentasi yang banyak, omset kita juga semakin banyak, ya. Jadi makin banyak presentasi, makin banyak omset yang dihasilkan, Bapak Ibu, teman-teman semua. Nah, artinya kalau Anda gold planner, Anda presentasi 30 kali dalam sebulan dan 3 bulan berturut-turut, omset Anda pasti banyak karena presentasi Anda banyak, semudah itu. Nah, kita kembalikan kepada 3 syarat yang tersisa. Syarat tutup poin 650, syarat omset 3.000, kemudian presentasi. Presentasi ini boleh kita abaikan. Karena apa? Karena kita jadi gold planner. Bukan cuma 8 kali, tapi 30 kali. Jadi abaikan dulu yang 8 kali, tapi Anda mengejar yang 30 kali. Nah, sesuai dengan hukumnya, kalau kita presentasi banyak, omsetnya juga banyak. Kalau Anda melakukan menjadi seorang gold planner, saya yakin secara statistik, secara hukum Pareto, kalau Anda lakukan presentasi 30 kali minimal, itu akan menghasilkan omset kurang lebih 3 ribuan. Dan misalkan, gara-gara Anda presentasi sendiri, gold planner, Anda punya omset dari jualan, dan Anda pakai sendiri produknya, Anda punya omset pribadi 3 ribu, Anda nggak usah mikirin lagi tutup poin 650, karena tutup poin Anda seakan-akan 3 ribu. Berarti, dengan Anda presentasi banyak, omset tutup poin 650 tertutupi, omset yang harusnya omset grup dengan omset pribadi 3.000 sudah tertutupi, itu semua bisa tertutupi karena apa? Karena Anda menjadi seorang gold planner. Anda gold planner sama dengan Anda bisa menjadi CP. Karena presentasi banyak, omsetnya banyak. Jadi betul apa yang saya bilang, bahwa CP itu mudah, karena seakan-akan ya, ini seakan-akan, kalau mau jadi CP, syaratnya cuma 1. Jadi gold planner aja, selesai semua masalah. Jadi semudah itu teman-teman Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada orang yang berpikir, waduh CP ini susah ya. Enggak, mereka nggak tahu caranya saja. Lakukan saja. Dan kalau misalkan ada yang beranggapan bahwa, waduh gold planner ini susah juga ya, harus 30 kali dalam sebulan. Bapak Ibu, teman-teman semua, di era kita sekarang sedang work from home, kita sering menggunakan online, kita bisa presentasi bukan 30 kali dalam sebulan.
Ada orang yang bisa presentasi 30 kali atau 30 orang dalam sehari bahkan. Karena online ini sangat memudahkan kita, sosial media sangat membantu kita. Hari ini kita bertatap muka, ini mungkin ada ribuan orang yang ikut acara seminar CPM ini, itu memudahkan. Nah makanya saya bilang tadi, saya challenge orang-orang yang sudah pernah CP untuk menjadi CP bukan dalam waktu sebulan, tapi dalam waktu seminggu. Dan challenge di minggu pertama menjadi CP, ini bukan challenge yang berat sebenarnya. Sebagaimana teman-teman sudah lihat, Bapak Ibu tadi saksikan, saya jabarkan tadi syarat-syarat jadi CP, semuanya mudah sebenarnya. Ya, yang paling penting kita mau melakukan. Nah, yang paling penting tadi diingat bahwa semakin sering kita presentasi, semakin banyak omset yang terjadi. Kenapa bisa dalam 1 minggu kita CP? Hubungannya dengan gold planner tadi apa? Kan gold planner 1 bulan. Nah, kita menghubungkan omsetnya dulu. Supaya sederhana, kita hubungkan omsetnya dulu. Omset seorang CP itu harus 3.000. Kalau yang tadinya gold planner dalam 1 bulan 30 kali presentasi, sekarang kok harus 1 minggu. Berarti dalam 1 minggu harus 30 kali dong presentasi. Nggak ada syarat seperti itu dari One Vision. Tapi kalau kita mau menganalogikan secara kuantitas, ya bisa. Bisa. Saya mungkin agak rada-rada melankolis, jadi kalau hitung-hitungan suka. Kalau misalkan kita bisa presentasi sehari 5 kali atau sehari 5 orang, berarti dalam waktu 1 minggu ada 7 hari, kita sudah bisa melakukan presentasi 35 kali. Presentasi sebulan 30 kali sebagai gold planner, itu seakan-akan nih ya, kuantitasnya sudah disamai dengan orang yang presentasi sehari 5 kali selama seminggu berturut-turut setiap harinya. Saya terus terang, tadi siang kami juga ada home meeting online di grup, dan saya pribadi, saya mengundang 9 orang di home meeting online tadi siang. Dan saya undang satu persatu, saya sempat follow up sedikit karena mempersiapkan CPM ini, nanti setelah ini mungkin saya follow up lagi. Artinya kalau saya presentasi satu persatu, saya undang ke home meeting, saya follow up satu persatu, hari ini saya melakukan 9 kali presentasi. Jadi kalau 5 kali itu sedikit, sedangkan 9 kali saja bisa saya lakukan dalam waktu cuma sekitar 1-2 jam. Nah, online sangat membantu kita saat ini. Jadi kalau kita bekerja dari rumah, itu sebenarnya kita sedang berpikir kreatif untuk memaksimalkan hasil dengan aktivitas yang malah lebih efisien lagi. Nah, begini gambarannya teman-teman, Bapak Ibu semua. Kalau kita bisa CP dalam waktu 1 minggu, anggaplah ini bagannya, dalam 1 minggu, di minggu pertama, kita bisa memastikan kita bisa jadi seorang CP. Anda bisa lihat bagannya, di minggu pertama PBO kita CP. Minggu kedua, kita kan sudah CP tuh. Tinggal kita menduplikasi. Kan kata kuncinya tadi duplikasi. Di minggu kedua ada kaki pertama kita yang juga ikutan CP. Sehingga kita berdua CP. Di minggu ketiga, kita dan kaki pertama sudah CP, kaki kedua juga ikut-ikutan CP. Di minggu keempat, kita sudah CP, kaki pertama dan kedua sudah CP, kaki ketiga juga mengikuti jadi CP. Otomatis secara struktur kita sudah royal. Berarti gambarannya, ini yang saya ambil kesimpulan dari kenapa CP itu mudah dan kenapa fokus kita CP. Karena kalau kita fokus mengejar CP dan CP itu mudah dan bisa kita duplikasi, royal juga jadi mudah Bapak Ibu semua. Sebagaimana kita lihat bahwa kalau kita bisa memastikan di minggu pertama kita bisa CP, secara hukum statistik dan angkanya, kalau kita lakukan secara konsisten, dalam minggu keempat, atau di bulan tersebut, yang tadinya Anda bulan tadi cuma CP, Anda bisa jadi royal. Bisa jadi royal, seperti itu. Nah, tinggal kita ikuti parameter yang tadi, Bapak Ibu teman-teman semua. Parameternya kan jelas tuh. Dari step awal yang paling basic yaitu CP, kemudian nanti menjadi royal, menjadi crown, menjadi ambassador, dan majesty. Tapi kembali ke basic. Saya bilang tadi bahwa CP is the key. Kuncinya adalah CP. Dan Anda ingat, CP itu kepingan puzzle utamanya. Tidak ada seseorang di One Vision yang bisa menjadi royal, crown, ambassador, bahkan majesty. Kalau dia sendiri belum CP. Nggak bisa. Jadi jangan mimpi Anda bisa jadi majesty kalau Anda belum CP. Dan kalau Anda sudah bisa memastikan di minggu pertama Anda bisa CP, kata kunci duplikasi yang ada di tulisan tersebut itu mudah kita lakukan. Karena kita sudah mencontohkan. Kita secara pribadi bisa jadi CP. Dengan cara apa? Dengan cara action gila-gilaan, action brutal, action yang banyak. Jadilah seorang gold planner. Dan kuantitasnya dibantu dengan presentasi online, kuantitas yang kita harusnya gold planner dalam waktu sebulan bisa kita lakukan dalam waktu seminggu. Dan hasilnya ya tinggal statistik, tinggal hukum Pareto. Nah begitu Bapak Ibu semua kurang lebihnya ya. Jadi saya yakin
teman-teman Bapak Ibu sudah sepakat bahwa kalau kita sudah pernah CP, apalagi yang belum pernah CP saja kalau kita berikan gambaran seperti ini, mereka akan bisa memahami bahwa ternyata untuk jadi CP itu nggak susah amat. Saya pribadi di grup ada beberapa orang kok yang mereka bergabung langsung jadi CP. Iya, karena bergabung langsung belanja 3.000, netfee, starter pack, dan langsung diajarin presentasi langsung. Ya, bisa. Jadi kalau secara syarat, seseorang bisa jadi CP dalam waktu 1 hari. Bisa sekali. Begitu. Apalagi kalau Anda yang sudah CP bulan kemarin. Target Anda cukup jadi CP, tapi di minggu pertama. Di minggu berikutnya Anda duplikasi kepada tim Anda. Karena tadi ketika Anda sudah menjadi CP, Anda menjadi contoh buat tim Anda. Anda sudah memegang kuncinya. Jadi ibarat puzzle tadi saya bilang, Anda ini puzzle kepingan emasnya. Anda kepingan utamanya. Dimana kalau nggak ada Anda, mungkin puzzle ini nggak utuh. Puzzle ini nggak sempurna. Sama sebagaimana organisasi bisnis Anda, kalau Anda belum CP, Anda nggak bisa menduplikasikan CP kepada tim Anda. Kalaupun Anda belum CP, ada di antara tim Anda yang bisa jadi CP, bisa jadi nanti Anda disalib oleh dia. Karena dia yang menjadi pionir, dia yang menjadi lokomotif utama di organisasi bisnis Anda. Jadi yang paling penting kembali lagi kepada kita. Karena kuncinya tadi adalah kita mulai dari diri sendiri. Baru kita menduplikasikannya. Di situ kuncinya. Jangan harap kita bisa menduplikasikan sesuatu kalau kita belum melakukannya, kalau kita belum mencontohkannya. Karena orang akan lebih banyak meniru dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita ucapkan. Begitu. Teman-teman bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa itu kunci emas, itu Anda. Itu kepingan utama, itu Anda. Dan di PBO, kepingan emas dengan kunci utama, pembuka kunci kesuksesan, itu adalah Anda dengan peringkat CP. Jadi, kembali lagi saya ingatkan bahwa CP is the key. Kuncinya adalah CP. Kembali, kuncinya adalah CP. Sekali lagi, kuncinya adalah CP. Jadi kalau Anda sudah CP, semuanya jadi terasa mudah. Dan memang saya sudah buktikan kepada Anda bahwa CP itu mudah. Nggak ada yang susah dengan CP. Kadang-kadang yang membuat CP itu susah adalah mindset Anda sendiri. Saya yakin bukan Anda, mungkin ada beberapa di antara tim Anda yang masih baru. Mereka menganggap bahwa CP itu susah. Nah, mungkin Anda bisa berikan gambaran sebagaimana saya ilustrasikan tadi bahwa CP itu mudah. Ketika Anda bisa CP dengan mudah, Anda bisa duplikasikan, kasih tahu bahwa tim Anda bahwa CP itu mudah dan mereka bisa menduplikasi, itu seakan-akan seperti tulisan itu. Dengan menjadi CP, berarti Anda sudah memegang kunci sukses PBO. Karena selanjutnya tinggal masalah duplikasi. Seakan-akan Anda nggak perlu pikirkan itu royal, Anda nggak perlu pikirkan itu crown. Yang penting Anda bisa pastikan Anda CP, bahkan di minggu pertama, dan Anda duplikasikan. Karena kalau Anda bisa duplikasikan CP, waduh, itu berarti sudah luar biasa bisnis Anda. Ya. Nah, jadi jangan dianggap susah, jangan dianggap ribet. Kalau kita sudah bisa membuat ini mudah, yang penting actionnya. Jadi mudah itu di mindset, actionnya itu yang membuat segalanya jadi terrealisasi. Nah, saran saya buat teman-teman, Bapak Ibu semua, terutama yang baru, pastikan Anda menjadi contoh buat tim Anda. Dan pastikan di minggu pertama ini baru hari pertama, pastikan di minggu pertama ini Anda menjadi CP. Supaya nanti terduplikasi organisasi bisnis Anda. Anda ingat setiap kali presentasi opportunity preview kita lihat di efek multiply, akan ada ribuan orang dalam hitungan setahun yang menduplikasi Anda, efek multiply. Bayangkan, kalau dalam 1.000 orang itu, cuma ada separohnya, 500 orang yang menduplikasi menjadi CP, 500 kalikan 3.000 BV atau 3 juta, omset Anda sudah 1,5 miliar. Jadi pastikan Anda CP dan Anda bisa menduplikasikannya. Nah, makanya Bapak Ibu semua, kita sangat beruntung sekali bekerja sama dengan Tian Syariah dan bekerja sama dengan One Vision, karena kita jadi tahu bagaimana tips-tips sukses di bisnis ini, yaitu dengan cara menjadi CP dan menduplikasikannya. Nah, dari saya mungkin materinya itu, setelah ini nanti kita akan belajar banyak pada teman saya, beliau leader besar dari Bandung, Pak Anggi Dendi Dwi Kosta. Beliau ini orangnya low profile, tapi prestasinya luar biasa. Saya acungi jempol, beliau punya organisasi bisnis yang besar, dan sistem, dan prestasinya, rewardnya juga banyak sekali Pak Anggi. Ya. Kemudian untuk terakhir, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga buat One Vision, karena sudah memfasilitasi acara ini, sehingga di rumah saja pun, kita tetap bisa membangun aset di bisnis Tians ini.
Nah, kemudian saya ingin mengingatkan juga, Bapak Ibu semua, teman-teman, mari kita dukung anjuran pemerintah dengan physical distancing untuk memutus mata rantai penularan COVID-19. Stay at home, work from home, di rumah, kita bisa. Terima kasih.